warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya, Elu Wahyuni, mahasiswa PPG PAI UIN Hasjebar tahun 2024, akan menampilkan sebuah video peer teaching yang dilaksanakan untuk memenuhi salah satu tugas lokakarya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita dapat berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Tentu saja melanjutkan materi yang sudah kita bahas, masih ada kaitannya dengan minggu lalu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu nih, gimana kabar kalian hari ini, pagi ini? Alhamdulillah sehat Ustazah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, kalau misalnya kita hadir semua hari ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Berarti ini semuanya siap untuk belajar, anak-anak? Siap, Bu. Siap. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong perwakilan satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Silahkan Hudan ya, memimpin berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah memimpin. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan, Allah memberikan kemanfaatan dan ilmu atas apa yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya, nah kita nyanyikan bersama terlebih dahulu lagu wajib Indonesia Raya bersama-sama ya. Dimulai dari hitungan ke 1, 2, 3. Indonesia. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita membahas tentang materi, tentu kita harus mengaitkan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi sebelumnya. Karena kita sekarang membahas tentang rukhsah, maka tentu rukhsah ini masih erat kaitannya dengan materi tentang sholat. Nah, di sini berarti kita harus mengingat kembali rukun sholat itu apa, kemudian syarat-syarat sholat itu dikatakan sah seperti apa, kemudian waktu sholat itu apa saja. Baik anak-anak, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa silakan menjawab ya. Yang pertama, kalau misalnya kalian itu sedang perjalanan yang jauh sekali, lalu ketika dalam tengah perjalanan itu kalian sudah tiba waktu sholat, namun kalian itu karena itu masih dalam perjalanan, terus bagaimana kalian melaksanakan sholat agar tepat waktu, tapi kalian tetap melaksanakannya dengan ringan gitu. Ada yang bisa punya gambaran? Diapakan? Jamak, Bu Guru. Baik, dijamak, betul. Terus yang kedua, apakah menurut kalian jawaban yang tadi itu dijamak itu merupakan suatu keringanan yang diberikan Allah pada umat muslim? Kira-kira keringanan itu apakah kalian ada yang tahu istilahnya dalam bahasa Arab itu apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, karena kita belum belajar. Tadi cuma ditampilkan saja di depan ya. Jadi itu keringanan namanya. Apa itu keringanan? Kita akan bahas nanti ya. Sekarang kita harus merefresh dulu. Merefresh otak kita, merefresh badan kita supaya semangat ya. Silakan ditirukan apa saja yang ditampilkan dari video ini.
Baik, sudah cukup. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan gerakan tadi, anak-anak? Jadi semangat. Nah, Happy. baik. Semangat Ya. 45 Bu. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kali ini kita laksanakan, diantaranya tujuannya adalah yang pertama, agar nanti kalian bisa memahami rukhsah itu apa sih. Kemudian yang kedua, kita harus tahu juga dalil nakli tentang rukhsah itu apa. Dan yang ketiga, kita harus bisa memecahkan masalah sehari-hari terkait dengan rukhsah. Nah, anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, nanti langkah yang akan kita lakukan diantaranya yang pertama ini di sini kita lakukan orientasi terlebih dahulu. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok, kemudian nanti akan Bu Guru jelaskan. Nanti kalian akan diberikan permasalahan. Nanti per kelompok itu akan harus menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang kedua nanti berdiskusi masing-masing kelompok. Yang ketiga nanti kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tadi. Dan yang keempat nanti kita akan mengevaluasi bersama proses dan hasil dari penyelidikan yang sudah kalian lakukan. Bagi anak-anak sebelumnya, saya bagi kelompok terlebih dahulu seperti yang sudah sampean lihat di layar seperti ini. Jadi kelompok yang pertama itu Hudan, Taufik, dan Imam Hanafi. Kemudian kelompok yang kedua Ridhoi, Agus, dan Zaki. Kemudian kelompok yang ketiga itu Wiwit, Imamul Khair, dan Izzuddin. Anak-anak bisa sepakat dengan apa yang sudah Ibu Guru tentukan? Ya, sepakat. Bu. Baik, berarti nanti artinya masing-masing perwakilan dari kelompok harus bersedia mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Sanggup? Sanggup Bu. Baik. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya mengidentifikasikan masalah terhadap kalian, ini saya sampaikan terlebih dahulu materi tentang rukhsah itu tapi secara umum saja ya. Jadi tadi yang sudah kita bahas tentang rukhsah atau keringanan itu apa sih? Jadi keringanan itu dalam bahasa Arab itu istilahnya rukhsah ya. Maksudnya rukhsah itu adalah kemudahan atau kelonggaran dalam beribadah. Dari siapa rukhsah ini? Tentu saja rukhsah ini datangnya adalah dari Allah. Sebagai bukti bahwa Allah ini maha penyayang ya, menyayangi hambanya yang tidak mampu melaksanakan ibadah. Nah, terkait dengan rukhsah dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 101 seperti yang sudah sampean semuanya perhatikan di layar. Ayat ini merupakan dalil nakli yang sangat kuat yang bisa kita gunakan sebagai pedoman bahwa memang dalam pelaksanaan sholat, jika memang dalam keadaan yang tidak mampu, maka kita boleh mengkosor ya. Di sini istilahnya mengkosor. Kalau tadi yang ada sudah menyebutkan menjamak, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkosor sholat itu sendiri. Apakah anak-anak paham? Iya Bu, sudah Bu. Paham. Baik. Berarti kita langsung ke materi inti. Nah, ini nanti kedua materi ini silahkan diunduh anak-anak, di scan pakai harinya masing-masing untuk referensi ketika kalian menyelesaikan permasalahan di kelompoknya masing-masing, karena nanti sampean akan mudah menemukan masalahnya jika sampean menyimak kedua referensi ini. Sudah di scan? Iya Bu. Baik, selanjutnya Ibu orientasikan terlebih dahulu masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, jadi anak-anak, setiap orang itu kan pasti memiliki apa ya? Ada yang tidak semuanya orang itu normal-normal saja dalam hidupnya. Ada yang kadang sakit, ada yang kadang dalam perjalanan jauh. Nah, dalam keadaan yang seperti itu sebenarnya Allah itu memberikan kita sebuah apa ya namanya ya? Istilahnya itu di diskon kita itu dalam beribadah. Jadi diberikan keringanan supaya ibadahnya itu boleh dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kelompok silakan scan LKPD yang sudah Ibu sediakan dan kalian ya terlebih dahulu dengan kelompoknya. Di situ nanti akan ada 3 permasalahan untuk masing-masing kelompok. Jadi kelompok pertama itu berarti permasalahan pertama atau skenario pertama
kelompok 2 untuk skenario 2 dan kelompok 3 untuk skenario 3. Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan. Bu Elu kasih waktu 20 menit ya. Nanti Iya, Bu. dipresentasikan. Silakan dimulai. Baik anak-anak, sudah siap, sudah selesai, sudah ketemu hasil dari permasalahannya. Sudah, Bu. Sudah, baik, kita langsung aja mulai mempresentasikan, dimulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok 1 tadi, Saya, Bu. kelompoknya siapa ya? Hutan ya? Pak Hutan, Bu. Ya, silakan dibaca, dipresentasikan, dijelaskan. Siap, Bu. Skenario Mic-nya Hutan mic-nya dihidupkan dulu. Skenario 1 itu Ahmad sedang melakukan perjalanan jauh, Bu. Ya, Dan sekali tiba sholat zuhur dan asar. Nah, jadi Ahmad itu bisa menjamak dan mengkosor. apakah ada masukan dari kelompok 2 atau 3? Mungkin silahkan. Enggak ada, Bu. Tidak ada, baik. Lanjut kelompok kedua, silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Setelah sampai mempresentasikan dari permasalahan-permasalahan yang sudah didiskusikan dalam kelompok kalian, yang pertama, kenapa kita perlu memahami adanya rukhsah? Tentu saja, sekali lagi kita kembali, karena rukhsah itu adalah merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Allah itu pengen kita selalu ibadah dengan cara yang terbaik. Makanya ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan, itu pun Allah memberikan kita keringanan dalam beribadah. Nah, anak-anak, dari hasil presentasi atau hasil penampilan dari teman-teman kalian tadi, apakah ada yang masih belum difahami tentang materi rukhsah, pengertian rukhsah? Sudah. Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Sebelumnya, Ibu pengen tahu dulu sampai mana pemahaman kalian dengan cara melakukan refleksi. Jadi silahkan sampean isi link Padlet ya. Jadi di scan dulu barcode yang Bu Elu tampilkan, kemudian nanti sampean akan ditujukan pada Padlet, di mana di sana Bu Elu sudah menyediakan pertanyaan refleksi. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah, balik ke sudah. Kalau begitu coba Bu Elu tampilkan apa yang kalian pahami dalam pembelajaran hari ini. Dijawab oleh Hudan. Saya jadi memahami apa itu rukhsah dalam sholat, seperti misalnya saat perjalanan. Sejauh ini Bu Elu lihat refleksi yang sudah kalian lakukan itu sudah bagus. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, tolong nanti dipersiapkan di rumah ya untuk materi yang akan datang, yaitu materi tentang ketentuan sholat jamak dan juga ketentuan sholat qashar. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait entah itu materi ataupun masukan dari anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu masukkan. Tuh, satu Monggo. Monggo. Baik,
Untuk alur pembelajarannya sudah bagus sampai akhir, sudah tertata dan penyampaiannya sudah bagus. Tinggal kurang mempersiapkan sebelum presentasi. Saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin Bapak Ibu monggo. Saya Oke, monggo Ustaz Dudan. terkendala pada video, Oke, video. mungkin diperbaiki untuk pemasangan video di slide-nya. Dipastikan suaranya bisa berbunyi, dipastikan audionya sudah pas sehingga dalam praktiknya video itu bisa maksimal. Karena kalau video maksimal nanti pembelajaran juga semakin sempurna. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain mungkin Ustazah? Sudah Bu, sudah. Oke, ampun. Kalau gitu terima kasih. Dari saya cukup sekian.